Now, uh, sekarang kita mengerucutkan topik bahasan kita kepada IELTS dan TOEFL. Banyak orang yang berbicara, Mister, saya punya waktu sekian bulan, bisa nggak saya dapat skor sekian? Nah, itu pertanyaan umum banget. Tidak salah sebenarnya pertanyaan, tapi teman-teman yang menanyakan pertanyaan itu mereka masih belum memahami konsep dasar apa sih IELTS dan TOEFL itu. Sebelumnya untuk teman-teman yang masih awam, saya terangkan sedikit ya. Jadi TOEFL itu adalah sebuah tes bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ETS. Jadi ETS itu ada sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika yang mengeluarkan tes bahasa Inggris yang bernama TOEFL. TOEFL sendiri ada yang paling populer ya saat ini, ada dua jenis, yaitu yang PBT atau Paper Based TOEFL yang paling sering kita jumpai. Jadi dimulai dengan tes listening, structure, yang terakhir reading. Oke. Untuk keperluan beasiswa luar negeri biasanya dipakai ada TOEFL IBT, Internet Based TOEFL. Jadi kita mengerjakan tesnya dipakai komputer, setelah itu kita sambung ke internet, jadi kita kerjakan dan langsung terhubung ke servernya di pusat. Tes yang kedua adalah IELTS. Sama seperti TOEFL, IELTS ini juga tes bahasa Inggris yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Bedanya dengan TOEFL, kalau IELTS ini dimiliki oleh 3 organisasi. Mohon maaf kalau saya agak lupa. Ada Cambridge English, terus ada IDP Australia, sama yang satunya British Council. Jadi ada 3 organisasi yang memiliki lisensi tes ini. Correct me if I'm wrong in the comment section. Nah, tes, karena namanya tes, maka hasil tes itu berbanding lurus dengan kemampuan kalian. Sama halnya dengan tes ujian mengemudi. Saya sering mengatakan pada banyak orang bahwa TOEFL, IELTS itu sama halnya dengan ujian SIM. Kalau kalian pandai mengendarai motor atau mobil, maka kalian tinggal belajar bagaimana sih caranya ujian SIM itu. Ketika semua lulus, maka kalian bisa dapat SIM-nya. Sama seperti TOEFL dan IELTS. Ketika kalian memiliki bahasa Inggris yang bagus, terus kalian tahu cara mengerjakan soalnya, maka nilai kalian bagus. Nah, masalahnya banyak orang yang belum bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya masih pas-pasan dan mereka ingin bisa dapat sertifikat TOEFL atau IELTS dengan skor tinggi. Nah, sama dengan kalian baru belajar naik motor terus ingin dapat SIM. Nah, maka alternatifnya ada 2. Kalau nggak beli SIM, ya bisa dipastikan kalian gagal kalau misalkan carinya dengan cara yang benar ya gitu. Dan itu pasti sangat mengganggu banget. Nah, makanya kalau kita melihat cerita sesi sebelumnya, di mana anggaplah teman-teman menguasai bahasa daerah kalian atau bahasa Indonesia mulai dari lahir sampai bisa berbicara dengan orang dewasa, anggaplah 5 atau 6 tahun. Oke, kita main hitung-hitungan sekarang ya. Dalam 1 hari, anggaplah kalian menggunakan bahasa tersebut 10 jam. Maka dalam 1 tahun, kurang lebih teman-teman telah menghabiskan 365 jam untuk mendengarkan, berkomunikasi, dan bereksperimen dengan bahasa tersebut. Bagaimana dengan 5 tahun? Kurang lebih, mohon maaf kalau saya salah, itu kurang lebih sekitar 18.000 sekian jam. Jadi selama 5 tahun, kalian menghabiskan 18.000 jam untuk berkomunikasi dalam bahasa daerah atau bahasa pertama kalian, apapun itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jam sehari kalian mendengarkan dan membaca konten-konten berbahasa Inggris? Silakan ketik di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang ketahuan kan akar permasalahannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan berapa jam sih atau bagaimana sih saya bisa menguasai TOEFL atau IELTS dan sebagainya, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa jam sehari teman-teman menghabiskan waktu untuk nonton, dengerin lagu, membaca artikel dalam bahasa Inggris. Nah, kalau hanya 1-2 jam, that's not enough. Sangat tidak cukup sekali. Karena
bagaimana teman-teman bisa terbiasa dengan aksen-aksen orang Amerika, orang Inggris. Bagaimana teman-teman bisa tahu ungkapan-ungkapan yang mereka pakai. Bagaimana teman-teman bisa memahami topik-topik yang digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun topik-topik akademis. Jika teman-teman untuk mendengarkannya saja, untuk membacanya saja jarang, sangat sulit. Dan kebanyakan kesalahan yang dilakukan orang-orang adalah mereka belajar trik mengerjakan IELTS dan TOEFL. Sama dengan tadi contoh saya, kalian baru belajar naik motor atau naik mobil, masih belum mahir, tapi sudah belajar cara ujian SIM, bagaimana caranya parkir, bagaimana caranya tanjakan, bagaimana caranya berputar angka 8. Jadi bisa dibayangkan, kalian naik motor aja belum mahir, mungkin masih banyak jatuhnya, masih belum stabil nyetirnya, tapi udah belajar yang kompleks, itu sangat sulit. Maka agar bisa mendapatkan skor yang tinggi, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah terbiasalah dulu dengan bahasa Inggris, spoken and written. Jadi bahasa-bahasa lisan, bisa dari lagu, film, podcast, video-video YouTube, apapun yang kalian suka, dan juga bacaan. Jadi terbiasalah membaca, mulai dari yang simple dulu. Jadi kata kuncinya di sini adalah perbanyak exposure. Itu tadi, exposure input berupa audio dan visual yang bisa kita baca. Mulailah dari yang teman-teman suka. Misalkan nih, saya suka nonton film, silakan, nggak apa-apa. Pakai subtitle, nggak apa-apa, in English, subtitle bahasa Inggris. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, itu membantu untuk memahami maknanya. Tapi kalau saran saya, lebih baik yang pakai bahasa Inggris gitu, agar kita tahu pengucapannya seperti apa. Orang kalau ngomong menggunakan bahasa itu gimana cara mengucapkannya dan sebagainya. Kalau misalkan nih, aku nggak ngerti misternya Pak, boleh cari di kamus 1-2 kata aja. Jangan cari semuanya, nanti kalian buang-buang waktu. Sama seperti bayi baru lahir, mereka nggak ngerti maem itu apa, minum itu apa, tapi mereka bisa merasakan, bisa melihat ada komunikasi di situ. Sama dengan film, ketika teman-teman nggak tahu artinya, tapi kan teman-teman secara umum itu paham, ceritanya seperti ini gitu. Nah, makanya carilah film yang mudah dulu, bisa dimulai dari kartun atau film remaja, jangan yang berat-berat seperti detektif atau film politik gitu. Superhero mungkin cukup simple, atau mungkin film remaja, drama tentang sekolah. Nah, biasanya kalau tema-tema sekolah itu kan cukup mudah dimengerti, yang karakternya biasanya anak-anak atau remaja. Jadi untuk menutup perbincangan kita kali ini, sekali lagi saya ingin menghimbau teman-teman bahwa jika ingin menguasai bahasa Inggris yang pada akhirnya akan kalian teman-teman gunakan untuk ujian IELTS maupun TOEFL, maka pahami dulu bahwa bahasa itu dimulai dengan komunikasi dulu, pemahaman yang utuh dulu sebelum kalian dites bahasa Inggris ya. Kuasai dulu bahasanya. Keempat skillnya yaitu ada listening, mendengarkan, reading membaca, speaking berbicara, dan writing menulis. Kuasai dulu, yaitu dengan cara banyak mendengarkan, banyak membaca, habis itu banyak berbicara, berkomunikasi, dan banyak menulis juga. Itu lakukan dengan banyak jam. Untuk teknisnya nanti kita akan bicarakan di video-video selanjutnya. Tapi yang jelas lakukan itu dulu dengan durasi yang tinggi, yang banyak. Maka di situ nanti teman-teman akan mulai meresapi, mulai memahami, mulai menguasai bahasa tersebut. Sampai pada akhirnya teman-teman mahir, tinggal dipoles dikit dengan tips and tricks untuk TOEFL dan IELTS. Bagaimana caranya menulis dengan baik, memahami percakapan dengan baik, berbicara seperti layaknya orang penutur asli atau native speaker, dan bagaimana caranya memahami bacaan, memahami konteks dan sebagainya. Oke? Kalau ada pertanyaan atau mungkin usulan nih, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. I'm Danny and bye-bye.